Oke, bisa ya. Ya. Nama baik instansi pada akun resmi, kemudian kompeten menggunakan kemampuan editing dasar agar video menarik dan jelas. Kemudian setelah kita mengupload, lalu kita menanggapi kolom komentar di akun tersebut. Untuk nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, menjawab komentar masyarakat dengan ramah dan sopan dan mudah dipahami, kemudian akuntabel, memberikan jawaban berdasarkan fakta, standar resmi, dan mencantumkan sumber jika diperlukan. Kemudian kompeten, memahami topik dari penyakit tersebut sehingga mampu memberikan jawaban yang benar dan jelas. Harmonis, menghormati semua pendapat, pertanyaan di kolom komentar. Kemudian loyal, menjaga citra positif instansi agar akun resmi dalam setiap balasan serta menyampaikan pesan sesuai kebijakan program. Adaptif, menyesuaikan gaya bahasa, waktu respon sesuai karakter audiens Facebook. Kemudian kolaboratif, berkoordinasi dengan admin akun Tinombo Selatan, Facebook Tinombo Selatan. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu monitoring dan mengevaluasi kegiatan. Tahap yang pertama itu melakukan monitoring dengan mengevaluasi tingkat keberhasilan dengan melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu dan tekanan darah pada pasien yang telah didata. Untuk nilai berakhlak, berorientasi pelayanan itu memastikan pasien mengerti kondisi kesehatannya agar bisa melakukan tindakan pencegahan dan pengobatannya. Kemudian akuntabel, menunjukkan tanggung jawab melalui pencatatan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan mudah ditelusuri. Kompeten, menggunakan keterampilan medis dengan tepat untuk menjamin hasil pemeriksaan yang akurat. Harmonis, membangun hubungan baik. Adaptif, fleksibel dalam mencari solusi jika terdapat keterbatasan. Loyal, menunjukkan kesetiaan pada organisasi dan mendukung capaian indikator kesehatan. Kolaboratif, bekerja sama dengan pemegang program. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu melaporkan hasil kegiatan evaluasi pada mentor. Untuk nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi menyusun laporan hasil evaluasi secara jelas dan ringkas dan mudah dipahami oleh mentor. Kemudian akuntabel, menyampaikan data, angka, temuan evaluasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten, menggunakan format laporan yang baik, serta mampu menjawab pertanyaan mentor. Harmonis, menyampaikan laporan dengan sikap hormat, sopan, dan terbuka, dan menerima masukan dan koreksi dari mentor. Loyal, mengikuti pedoman dan arahan mentor atau instansi. Adaptif, menyesuaikan cara pelaporan sesuai keinginan preferensi dari mentor. Kemudian kolaboratif, ini berkoordinasi dengan rekan satu tim untuk mengumpulkan data evaluasi yang lengkap dan menyusunnya bersama dan memastikan laporan final siap diserahkan kepada mentor. Ya. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Iya, Mohon. oke. Oke, Dok. Tadi itu lebih ke ini ya, apa namanya, penyakit penyakit eh, penyakit gula ya, lebih ke penekanannya. Uh, Edukasi, mau mengedukasi mereka ya, Ibu ya. iya, Ibu. Coba kegiatannya saya lihat tadi itu banyak banyak kegiatannya, ada berapa? 5 ya? 6? Hmm, 4? ada yang pertama yang membuat leaflet sama poster, Ibu. Hmm, Terus kemudian penyuluhan Posbindu PTM Lansia. oke. Kemudian ini apa Menggunakan untuk video. video, iya disebar di Facebook. Nah, sasarannya Bu Dokter ini fokus ke desa atau keseluruhan penyakit yang di sana, keseluruhan warga di kecamatan situ Tinombo. Lebih ke di wilayah kerjanya UPTD Puskesmas Sigenti, Bu. Osigenti. Cuman
Wilayah kerjanya itu ada apa namanya? Ada berapa kecamatan? Ada berapa desa? Bantu jawab Ibu, ada 10. Oh, enggak, maksud saya karena kita lebih pakai leaflet, jadi lebih ke elektronik kan? Iya, Bu. Maksud saya, apakah ini tepat untuk sasaran kita? Hmm, Ini hanya diskusi saja. Saya hmm. tidak bantah, tapi kalau itu memang tepat sasaran, why not? Kalaupun tidak tepat sasaran, kita coba tambahkan bagaimana menyusun salah satu edukasi yang berbahasa bahasa asli sana. Ya kan? Nah, jadi kan ini lebih ke penyuluhan melalui media media leaflet, jadi pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian bagaimana leaflet itu tadi, bagaimana penyusun dengan bahasa bahasa apa? Bahasa Lauje, bukan bahasa Lauje di sana, bukan ya? Ada Elektron. ada bahasa yang dulu ada petugas KB kalau tidak salah dulu daerah Palasa ke atas itu ada warga warga satu kampung tidak tahu berbahasa Indonesia sehingga dia pakai bagaimana dia mengedukasi dengan apa namanya dia berkolaborasi dengan masyarakat di sana dengan bahasa bahasa yang mudah dipahami tadi itu, Dek. Makanya dilihat sasaran kita itu bukan bisa saja buat seperti apa, tapi dilihat sasarannya kita. Apakah di situ jaringan sudah masuk ke pelosok-pelosok atau sasaran ke kita ke penyakit mellitus itu apa? Penyakit diabetes itu. Kan tidak semua yang ada di kota itu tuh, ada yang daerah-daerah yang di pelosok, yang di desa terpencil, ya kan? Jadi itu juga harus diantisipasi karena itu kan wilayah kerjanya kita. Jangan hanya kita yang di wilayah-wilayah tertentu. Nah, boleh saja seperti itu, tapi kalau saya sarankan tambahkan melalui penyuluhan melakukan penyuluhan dengan pemanfaatan bahasa lokal. Jadi tahapannya bagaimana kita eh, apa ya tahapannya koordinasi dengan itu ibu-ibu di sana. Buatkan buatkan bahannya nanti dia jadi juru bicaranya ibu waktu pada saat pemaparan. Jadi kayak kader dibentuk gitu loh, Dek. Ini kalau saya sih karena dalam memberikan pelayanan kan kita tidak sudah disampaikan tadi tidak memilih-milih, tidak melihat siapa statusnya apa, tidak melihat daripada bentuk rambut, warna kulit, tapi itu tadi penerapannya seperti apa. Jadi penerapannya itu siapapun dalam hal ini berhak mendapatkan layanan. Jadi mau dia di pelosok, terpencil di kota semua mendapatkan hak yang sama karena mereka punya hak itu mendapatkan pelayanan. Oke, bagaimana Ibu, Ibu Dokter? Karena Iya. kalau saya lihat ini semua serba smart, enggak apa-apa sih. Kalau kita wilayah perkotaan, Parigi kota, ya kan? Parigi kota saja itu masih ada daerah-daerah desa-desa yang apa namanya yang tidak belum bagus, belum masuk jaringan, gitu. Kemudian kalau eliplet itu kan penyakit mellitus itu kan bukan generasi ke milenial, bahkan generasi kolonial. Dalam artian orang yang kelahiran 60-an, 70-an yang gaptek dalam pemanfaatan teknologi. Itu yang diantisipasi itu sayang. Kalau memang mengedukasi secara umum, it's okay, tidak apa-apa. Tapi kalau ada daerah-daerah wilayah kerja kita itu yang masih belum belum tersentuh dengan teknologi, itulah pemanfaatan pemanfaatan dengan bahasa lokal. Kenapa ini saya apa namanya? Saya berikan challenge untuk Ibu Dokter Siti Rahma karena penguji itu jeli melihat itu. Ya, jangan sampai dia pertanyakan terkait itu solusinya belum kita siapkan. Kalau kalau dia belum ini kita sudah persiapkan ini kalau yang elektronik ini ya apa yang
digital ini, berarti kita bisa yang apa namanya, ini bisa dimanfaatkan terhadap orang-orang atau penderita yang sudah cakap menggunakan teknologi, ya kan? Artinya dia wilayah jangkauannya itu sudah modern sedikit, tetapi mengantisipasi orang yang apa namanya pasien yang tidak mempergunakan teknologi, yang tidak cakap dengan teknologi, tentu kami lakukan dengan layanan itu tadi, pemanfaatan bahasa daerah dengan menggunakan berkolaborasi dengan siapa? Berkolaborasi dengan eh, apa namanya, apa istilahnya di situ? Em, saya sudah lupa apa namanya itu, kader, ya. Pemanfaatan bersama kader yang ada di situ kan, saya pikir kan semua ada kita di desa-desa itu kan ada kader-kadernya kita, ya kan. Nah, itu kita manfaatkan, itu dia menggunakan bahasa itu, kita yang menceritakan, dia yang mentranslate, itu kan boleh juga gitu. Seperti itu sih kalau saya, Bu, Bu Dokter, terkait ini. Kalau apa namanya, keterkaitan nilai-nilai berakhlak ini, saya harapkan dikaitkan saja yang sesuai. Kalau tidak sesuai dengan tahapan yang kita buat, jangan dipaksakan. Karena dipaksakan nanti tidak relevan dengan tahapan kegiatannya kita, itu kan apa namanya, menimbulkan pertanyaan juga nanti sama penguji. Ya, oke, saya pikir itu kalau dari saya, Bu Dokter. Mudah-mudahan ini juga ini hanya saran saja, tapi bukan menjas bahwa harus seperti ini. Hanya pandangan-pandangan saja yang saya berikan sebagai coach. Oke, Iya, baik, baik, saya Bu. di stop share. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, masih ada? Izin saya Ibu. Silakan Bu Safira. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Ibu. Izin saya Safira, saya akan mempresentasikan tugas dua saya. Yang pertama mungkin dimulai dari eh, saya yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Motong. Nah, DLH ini merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mempunyai tugas pokok yakni melakukan pembinaan teknis operasional, penyelenggara, serta merumuskan kebijakan dalam aspek penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Salah satu tujuan Dinas Lingkungan Hidup yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, dan peningkatan kapasitas TPA dengan sasaran meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Nah, aktualisasi dari nilai berakhlak yang ada eh, dari pengantar tadi itu optimalisasi penyusunan prosedur pemisahan limbah bahan kimia di laboratorium. Isunya apa sayang? Isunya. Isunya eh, belum optimalnya prosedur pemisahan limbah bahan kimia yang ada di laboratorium, Ibu. Belum optimalnya Prosedur pemisahan pemisahan limbah bahan kimia yang ada di laboratorium. pemisahan bahan kimia yang ada di laboratorium. Baik, untuk aktualisasinya yaitu optimalisasi penyusunan prosedur pemisahan limbah bahan kimia di laboratorium. Kegiatannya yang pertama, Heeh. Lebih ke eh, SOP ya, Dek? iya Ibu, betul. Oke. Untuk kegiatannya persiapan tahap aktualisasi, tahapannya konsultasi mentor,
kemudian outputnya yaitu memperoleh data kebutuhan dan masalah utama, kemudian identifikasi cara pemisahan, penyimpanan, dan pengelolaan limbah yang telah berjalan. Kemudian outputnya yaitu laporan analisis awal. Kemudian eh, mengidentifikasi limbah dan mengklasifikasi, sehingga tahapannya yaitu mengidentifikasi semua jenis limbah yang dihasilkan, padat, cair, B3, dan non-B3. Kemudian outputnya yaitu menghasilkan daftar jenis limbah. Kemudian tahapannya yaitu mengelompokkan limbah berdasarkan sifat bahaya eh, yang yang terdiri dari limbah yang korosif, reaktif, beracun, dan infeksius. Tujuannya adalah tersedianya matriks klasifikasi limbah. Kemudian tahapannya menetapkan sistem penandaan. Misalnya merah untuk B3, cair untuk kuning, cair untuk limbah yang warna kuning untuk limbah cair, dan hijau untuk limbah biologis. Nah, outputnya adalah menghasilkan panduan kode warna. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya itu penyusunan prosedur. Tahapannya yang pertama menentukan langkah pemisahan limbah sesuai jenis dan bahaya. Outputnya adalah menghasilkan draft SOP pemisahan. Kemudian menentukan prosedur penyimpanan, durasi, dan wadah. Sama seperti outputnya, yaitu draft SOP, tersedianya draft SOP penyimpanan. Kemudian implementasinya, pelabelan dan penyimpanan wadah sesuai kode, label dan wadah siap dipakai, kemudian sosialisasi SOP, outputnya yaitu panduan penggunaan SOP. Nah, kemudian tahap kegiatan selanjutnya itu inspeksi rutin, kemudian dengan mengecek kepatuhan pemisahan dan penyimpanan limbah, sehingga outputnya yaitu penyimpanan dan pemisahan limbah telah sesuai. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu dokumentasi digital. Tahap kegiatannya adalah menyimpan data limbah, volume, dan jadwal pengangkatan. Outputnya adalah data limbah, volume, dan jadwal pengangkatan tersimpan dengan baik. Kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi dan perbaikan. Tahapan kegiatannya yaitu memperbaiki prosedur jika ditemukan ketidaksesuaian. Nah, outputnya yang dihasilkan adalah kesesuaian prosedur telah terlaksana. Nah, nilai berakhlaknya yang pertama berorientasi pelayanan. Kata kunci dari aktualisasi ini ada 5, yaitu ramah, cekatan, dapat diandalkan, solutif, dan inovatif. Untuk aktualisasi eh, dari kegiatan yang dilaksanakan untuk setiap kata kunci yaitu ramah melalui komunikasi dan kolaborasi bersama mentor dan teman sejawat, kemudian cekatan melalui ide dan inovasi terbaru, kemudian dapat diandalkan melalui program kerja yang terukur dan berkelanjutan, solutif melalui ide dan inovasi terbaru yakni optimalisasi, dan inovatif melalui inovasi terbaru dalam pengoptimalan penggunaan inovatif melalui inovasi terbaru. Kemudian nilai berakhlak selanjutnya yaitu akuntabel, jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Jujur jujur melalui pelaksanaan kegiatan yang transparan, kemudian bertanggung jawab melalui pengawasan pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan dan memastikan keberhasilannya. Cermat melalui analisis kegiatan yang telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian disiplin melalui pelaksanaan kegiatan yang tetap konsisten. Nah, kemudian nilai yang selanjutnya itu kompeten, yaitu ada 5 nilai: peningkatan kapasitas, kerjasama, adaptif, profesional, dan inovatif. Kemudian nilai yang diaktualisasikan yaitu peningkatan kapasitas melalui identifikasi dan klasifikasi, kemudian kerjasama melalui pelaksanaan kegiatan dan yang melibatkan teman sejawat dan juga mentor, adaptif melalui penyelesaian diri terhadap teknologi berbasis dokumentasi digital. Kemudian nilai yang selanjutnya itu harmonis. Nah, ada 5 nilai, ada 5 kata kunci yaitu adil, peduli, menghormati orang lain, responsif, menjunjung tinggi etika. Nah, kemudian eh, nilai yang terpenuhi yaitu adil melalui kegiatan yang berbasis pemenuhan kebutuhan, kemudian peduli melalui kegiatan yang berdampak secara signifikan bagi analis yang ada di laboratorium dan juga instansi, kemudian responsif melalui kegiatan berbasis pemenuhan kebutuhan. Kemudian
eh, loyal, nilai 5 kata kuncinya yaitu kesetiaan, integritas, tanggung jawab, konsisten, dan pengorbanan. Nah, nilai yang diaktualisasikan yaitu integritas melalui kejujuran dalam melaksanakan kegiatan dan konsisten pada prosesnya. Kemudian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang benar-benar memiliki dampak serta dapat terevaluasi. Kemudian konsisten melalui pelaksanaan kegiatan yang dipastikan keberhasilan serta manfaatnya. Kemudian nilai selanjutnya yaitu adaptif dengan 5 kata kunci yaitu fleksibilitas, kreativitas, kolaborasi, proaktif, dan inisiatif. Fleksibilitas mampu menyesuaikan diri dengan situasi melalui inovasi yang dilaksanakan, kreativitas melalui solusi konkret dari masalah yang ada di pada instansi sesuai dengan isu yang ada, kemudian inisiatif melalui kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi analis kimia serta instansi kolaboratif yaitu sinergi dan komunikasi. Nah, sinergi melalui kolaborasi dan potensi untuk hasil optimal, komunikasi melalui kolaborasi yang dilaksanakan. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Oke. Cuman Kalau fokus ada di kekurangan, tahapan kegiatannya, Dek. oh baik. Fokus ke di tahapan kegiatan. Kegiatan ini aktualisasi, optimalisasi penyusunan kegiatannya, persiapan, konsultasi dengan manajer dan identifikasi di bawahnya. Coba di bawah-bawah. Oke. Penyusunan prosedur SOP, menentukan langkah perpisahan limbah. Penyusunan SOP lo ya. Coba di bawahnya lagi, Dek. Menentukan langkah, menentukan prosedur penyimpanan, durasi, dan wadah. Hmm, mana implementasi apa itu, Dek? Untuk implementasi dari SOP-nya, Ibu. Penerapan berarti. Iya, Ibu. Pelabelan dan penyimpanan melalui wadah. Sosialisasi nih. Implementasi masuk sosialisasi SOP. Oke. Inspeksi rutin, mengecek kepatuhan. Nah, berarti ini harus satu, ini bukan tahapan ini satu tambahkan. Inspeksi rutin itu apa yang kita, ini satu tahapan ini. Tahapan itu langkah-langkah. Jadi langkah-langkah apa saja yang dilakukan kalau mau melakukan inspeksi rutin. Ya kan? Tinggal tambah saja, Di. Toh? Baik, Ibu. Pengecekan itu, kemudian dokumentasi digital. Apa yang kita mau dokumentasikan? Penyimpanan dikata berarti itu juga tambahkan tahapannya. Paling sedikit tahapan 3 ya. Langkah-langkah itu bukan kalau bisa jangan 2. Coba lihat tahapan-tahapan langkah-langkah yang dilakukan untuk misalnya melakukan implementasi SOP bla bla bla. Itu langsung harus muncul dijelas di situ. Apa yang mau diimplementasikan ya. Itu tadi terkait dengan SOP tentang prosedur pemisahan limbah kimia yang ada di laboratorium. Kemudian terakhir apakah dokumentasi digital? Oh, ini evaluasi. Evaluasi memperbaiki prosedur. Evaluasi itu prosedur jika ditemukan berarti di situ perbaikan berkelanjutan kayaknya deh. Memperbaiki prosedur jika ditemukan ketidaksesuaian. Berarti ada perbaikan. Poin kedua, enter saja di situ di ujungnya baru perbaikan berkelanjutan. Itu saja. Nah, yang lain ditambahkan tahapannya, Dinda. Nah, karena itu nilainya kalau cuma tahapannya tidak tersistematis, itu nilainya dia posisi di level 2, level 3 kayaknya, level 3. Kalau level 3 itu konversi nilainya itu dia masuk di posisi 70,1 sampai dengan 85. Ya kan? Kalau 70,1 masuk sih, cuman sayang gitu lah. Yang dibuat ini bagus hanya karena gara-gara tahapan, kemudian itu tidak nampak anunya, tidak nampak capaiannya.
Ya dok ya, apa dokter Dek Sapira ya. Baik, Ibu. Dia tinggal ditambahkan saja sayang. Nanti itu kalau tidak pakai jangan dipisah itu nilai-nilainya. Dibuat landscape lah ya. Baik, Ibu. Supaya mudah dilihat bahwa ini keterkaitan dengan nilai yang mana, ya kan? Oke, saya kira cukup. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Masih satu boleh? Saya Bu. Silakan Dek. Laki-laki bersabar ya. Baik, saya akan Optimalnya pelayanan informasi dan teknologi peningkatan kemampuan. Peternakan ya, Salsadila. Iya, Bu. Kurang optimalnya pelayanan informasi dan teknologi dan meningkatkan. Di kepalanya Salsadila ini mau bikin apa? Iya, Bu. Di kepalanya di Sadila itu mau bikin apa? Eh, Bu, banyak kepenyuluhan sama Banyak. ada kayak lomba-lomba, Ibu. Lomba inovasi. Ide gagasanmu tadi apa, Dek? Kalau ide gagasannya, kalau kegiatannya ada 3, Ibu. Ide gagasan, ide gagasan. Hmm, bentar, Bu, Dek. Coba lihat di anunya, coba lihat di fishbone-nya. Saya tidak bisa kasih saran kalau saya tidak lihat di fishbone. Apa saja yang menjadi penyebab? Ada, Dek? Ayo tunggu, Bu. Diagram fishbone-nya, Bu. Oke, coba. Kurangnya pelayanan informasi teknologi dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan kelompok ternak. Kurangnya pelayanan informasi teknologi. Apa yang menjadi persoalan di sana, Desa Sadila? Eh, Banyak, Bu. Kayak dalam pemasaran kurang. Hmm? Dalam pembuatan inovasi untuk misalnya kan ada limbah-limbah peternakan tidak Hmm. digunakan dengan baik begitu Bu. Hmm. Oh, berarti lebih ke pemanfaatan apa ya? Pemanfaatan limbah sih sebenarnya. Kurang. Coba isunya. Hmm, Kurangnya pelayanan, tidak usah Informasi dan kurang. Langsung saja kurangnya informasi, pemanfaatan apa? Kurangnya informasi tentang pemanfaatan. Tunggu saya catat dulu.
Kayaknya lebih ke penggunaan itu ya, penggunaan limbah-limbahnya itu, bagaimana informasi itu tidak tersampaikan kan gitu ya? Banyak Bu, kan ada yang limbah, ada yang pemasaran juga Ibu. Jadi kan Ah, ini yang melaksanakan kemampuan itu merupakan instrumen dalam penyuluhan Ibu. Jadi banyak mm-mm. banunya Bu. Banyak dia ambil dipelajari di situ. Paham, Banyak paham saya, tapi fokus dulu satu. Apa yang Ibu mau sampai, apa yang menjadi persoalan di sana? ke limbah Ibu sama pemasaran. Limbah dan pemasaran. Ibu maunya apa? Dalam, Ke dalam artian gini, apa dampak terhadap kegiatannya Ibu sebagai tugas pokoknya Ibu terkait dengan tidak tersampaikannya informasi pengelolaan limbah dan pemasaran apa ini, Dek? Ibu Pemasaran apa? ada ternak sama ada juga yang hasil-hasil misalnya komposnya Ibu tidak terpasarkan dengan baik. Itu semua. Iya Bu. Oh, itu makanya harus fokus supaya kita fokus mencari permasalahannya. Kurangnya im- kurangnya pemahaman masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat. Bukan masyarakat ya, peternak ya. Iya Bu, peternak. Hmm. Kurang pemahaman masyarakat dalam kurangnya pemahaman masyarakat. Kalau informasi itu kan kurangnya informasi itu adalah penyebab. Yang mau di situ adalah kurangnya pemahaman peternak dalam dalam pemanfaatan kelompok peternak kelompok. Kurangnya pemahaman kelompok peternak kelompok peternak dalam pemanfaatan pemanfaatan kurangnya pemahaman kelompok peternak dalam pemanfaatan apa ini tadi? Pemanfaatan teknologi, bukan teknologi, pemanfaatan apa ya kemudian? Kurangnya pemahaman kelompok peternak dalam eh, pemanfaatan usaha limbahnya. Tunggu coba lihat dulu fishbone-nya. Metode pelatihan, kurangnya pendampingan, keterbatasan dukungan teknis, konten tidak relevan, ketersediaan informasi terbatas, biaya salsa saya belum temukan kalau kurangnya pemahaman kelompok peternak dalam peman kurangnya pelayanan informasi dan teknologi dalam meningkatkan kemampuan. Oh, kurangnya pemanfaatan kelompok peternak dalam pemanfaatan kemam- peman- kurangnya pemahaman kelompok peternak dalam pemanfaatan kurangnya pemahaman kelompok peternak. Saya belum temukan. Apa kira-kira Bu?
Kalau ibu rencananya mau apa Bu Salsabila? Biar saya bisa konekkan dengan kegiatannya dengan judulnya. Baik, Bu. Kalau yang ini tidak bisa terpisahkan, Ibu, karena eh, itu meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan itu merupakan instrumen yang di dalamnya banyak yang harus Bu. Makanya, Dipecah kembali. cuman saya maksud saya, ibu tidak bisa terlalu fokus ke situ karena ini 1 bulan. Takutnya kalau ibu mau mau maksud itu apa namanya ke limbahnya atau pemasarannya atau apanya, itu kira-kira ibu mau lakukan apa? Coba. Sebenarnya, Ibu, ini sudah ada yang sedang jalan. Hmm. Jadi yang belum jalan itu tinggal penyuluh ke peternak tentang kegiatan yang terakhir yang saya lakukan. Kegiatan terakhir apa itu? Ada itu, Bu, yang kayak untuk penyuluh ke peternak kalau kekurangan informasi dapat ke kantor atau ke BPP. Saya belum belum dapat Sudah. belum dapat clue-nya, Dek. Belum connect antara kepalaku dengan kepalanya ikan dengan ide kegiatan anunya penyebabnya. Kurangnya pelayanan Informasi. informasi, pelayanan pelayanan informasi ini tunggu dulu. Pelayanan ini yang sajikan pelayanan siapa? Bu Sarsadila? Iya, Bu, sama kabit-kabit semua. Yang penyuluh semua, Heeh. Ibu. Yang di Heeh. kantor. Heeh. Berarti Kan? program kantor ya? Iya, Bu. Kurangnya pelayanan informasi dan teknologi dalam meningkatkan Kemampuan kemampuan kegiatan. Kemampuan melaksanakan kegiatan. kemampuan dan melaksanakan kegiatan di kelompok peternak. Kalau belum optimalnya pelayanan informasi dan teknologi belum optimalnya informasi dan teknologi melaksanakan kegiatan kelompok. Belum optimalnya pemanfaat belum optimalnya belum optimalnya belum optimalnya pelaksanaan kemampuan. Itu tidak bisa terpisahkan ya. Iya, Bu. Kemampuan melaksanakan itu saya tidak bisa Kemampuan melaksanakan itu merupakan instrumen penilaian kelas kelompok, Bu. jadi yang ibu mau yang menjadi persoalan ini apa? Coba. Yang persoalannya itu, eh Datanya berdasarkan fakta dan data. iya, Bu, Apa? kurangnya Bukan, kayak datanya. Isu datanya ibu apa? Coba dulu. Tadi kan ibu jelaskan tadi di apa namanya? Ada uraian tugasnya nggak? tugas apanya, Bu? Uraian Kegiatan, tugasnya Bu Sasadila apa? Sebagai apa? Uraian tugasnya Bu Sasadila. tugas, sebentar, Bu. Uraian tugas. Penyuluh apa? Sebagai Penyuluh, penyuluh pertanian, Bu. Tapi saya di bidang peternakan. iya, paham saya. Tapi tugasnya di uraian tugasnya di SK-nya ibu apa? Di uraian tugas itu kan ada setelah kita dikasih tugas, ini tugasnya, ada uraian tugas yang harus dikerjakan itu. Bentar, Bu. Enggak ada ya? Tidak ada, Bu, karena dia keseluruhan penyuluh saja, penyuluh, penyuluh pertanian ahli pertama. Iya, betul. Penyuluh ahli pertama betul. Di penyuluh itu apa saja yang kamu kerja? Hmm. Ada itu sayang. Misalnya kalau dokter melakukan pemeriksaan bla 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 bla, ada itu. Kalau di SK itu melakukan sebagai penyuluh pertama toh. Nah, Iya, Bu. penyuluh pertama itu ada nama uraian tugas. Kayaknya saya seperti saya adalah sebagai widya suara ahli ahli media, ya kan? Uraian tugasnya menyusun bahan tayang, melakukan pengajaran,
mendidik dan melatih. Itu maksudnya. Nah, yang mana mau diambil? Karena kita makanya agak bingung bingung deh karena kita ambil gelondongan. Kita ambil gelondongan itu agak susah karena waktunya kita cuma 1 bulan. Itu loh, Dek. Iya, Bu. Nah, jadi mohon maaf, saya belum bisa temukan rohnya ini, belum bisa saya temukan karena kurangnya pelayanan informasi dan teknologi. Itu kan apa ya, antara minyak dengan air itu yang saya tidak bisa temukan. Kemudian dalam meningkatkan itu adalah kata positif. Nah, kalau isu itu kalimat kata negatif yang ada di situ. Eh, jadi kurangnya pelayanan informasi dan teknologi dalam meningkatkan. Nah, itu saya belum temukan di situ. Ada teman-teman barangkali bisa meluruskan ke saya terkait itu. Saya agak lalot di sini. Kemampuan melaksanakan kegiatan kelompok peternak. Belum optimalnya, kalau saya belum optimalnya peningkatan belum optimalnya informasi belum optimalnya informasi dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan di kelompok peternak. Kalau itu agak sedikit. Belum optimalnya informasi, belum optimalnya eh, belum optimalnya belum optimalnya pelayanan dalam meningkatkan informasi dan teknologi ini yang agak sulit saya anunya deh. Karena informasi dan teknologi itu kayaknya dia masuk masuk di sistem. Belum optimalnya pelayanan belum optimalnya pelayanan dalam meningkatkan kemampuan. Kayaknya itu belum optimalnya dalam belum optimalnya pelayanan dalam meningkatkan atau meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan kelompok peternak. Belum optimalnya pelayanan dalam peningkatan. Oke, coba kegiatannya deh, kegiatannya Salsadila. Kegiatannya Salsadila coba. Membentuk program kegiatan pemberdayaan kelompok peternak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan membentuk program kegiatan. Membentuk program kegiatan pemberdayaan berupa apa itu deh program kegiatannya, Sal? Ibu, Berbentuk apa? kayak penyuluhan, Ibu. Kenapa tidak langsung saja penyuluhan? Dia dalam tahapan, Bu. Hah? Mengadakan pelatihan secara rutin kepada kelompok peternak untuk itu bukan tahapan, Dek. Mengadakan pelatihan. Tahapan itu langkah-langkah saja kepada kelompok peternak untuk mengakses informasi seperti harga pasar dan data penyakit ternak terkini dengan pelatihan mencakupan dan cara pemanfaatan media sosial dan pemasaran. Hmm,
Jadi kegiatan yang kita mau lakukan itu lebih begini saja deh, memberdayakan kalau pemanfaat. Membentuk program kegiatan memberdayakan kelompok peternak itu bukan kegiatan itu. Coba membentuk program kegiatannya apa? Memberdayakan kelompok peternak berupa apa dia deh? Kelompok peternak melalui pemanfaatan teknologi. Nggak bisa, nggak bisa ini deh, nggak connect dia kita punya judul deh, deh Sadila. Iya, Bu. Kemudian kegiatan keduanya, Menarik minat dan melatih generasi muda menjadi peternak profesional dan modern. terlalu luas deh, Dida. Terlalu luas. Takutnya 1 bulan kita tidak selesai, bunuh diri Ki itu. Hmm. Kemudian kegiatan ketiga, Yang ketiga, pembentukan program sinergi peternakan modern yang berfokus pada kolaborasi langsung dengan lembaga riset dan perusahaan teknologi untuk menyediakan solusinya bagi peternak. bisa selesai 1 bulan itu. Kalau yang ini Bu sudah ada sementara lagi jalan. Tidak bisa kita bikin program kalau sudah jalan deh, yang dianggap masalah saja yang makanya tidak ditemukan permasalahannya. Kalau program yang sudah jalan, kita bikin rancangan aktualisasi, yakin tidak lulus, Ki. Begitu dia. Jadi yang dianggap masalah itu, yang diangkat menjadi apa namanya ide permasalahan yang diangkat dengan dalam aktualisasi itu adalah isu yang bermasalah yang ada di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Kalau sudah jalan itu program namanya, sudah given. Tidak perlu lagi dicarikan solusinya. Karena itu sudah program, makanya saya bilang ini agak sulit ini karena kita kita mengambil gelondongan. Coba kalau dibedah di situ, apakah yang bermasalah informasinya atau pengelolaan limbahnya atau pengelolaan apanya? Kalau kita mau ini eselon 2 punya ini program eselon 2 ini kita angkat. Nah, jadi kalau saya ya, ini kembali kepada konsultasinya kita dengan coach. Tapi yakin kalau coachnya itu pasti dia suruh bedah ulang. Oh Suatu iya, program yang sudah dilaksanakan itu tidak bisa diangkat sebagai rancangan aktualisasi karena itu bukan masalah karena sudah dianggap apa namanya dianggap bahwa itu sudah jalan. Alat analisisnya pasti kan beda tuh. Kalau alat analisis APKL tak pasti tidak pasti agak luas. Jadi tidak spesifik kepada uraian tugas. Uraian tugas saja, uraian tugasnya kita saja tidak ditahu. Kemudian tiba mau ambil program ini agak berat. Ya, Bu iya, Salsadila Bu. kalau saya. Jadi nanti di apa namanya dicoba dikaji lagi, tolong konsultasi dengan coachnya, ya kan, terkait dengan kegiatannya kita ini karena saya lihat agak agak luas, takutnya tidak terselesaikan dalam 1 bulan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia berupa program, jangan diangkat sebagai isu. Nah, kecuali dalam program itu ada yang bermasalah, menurutnya terkait dengan pelayanan atau terkait dengan pemahamannya atau kualitasnya, ya kan? Nah, itu boleh. Karena kita kembali kepada tugas kita sebagai pelayan publik itu apa sih yang diberikan kepada masyarakat, memberikan pelayanan apa? Pelayanan berupa terkait dengan penyuluhan. Penyuluhan apa yang kita memberikan? Oh, ternyata dia tidak paham tentang pemanfaat bagaimana pemberdayaan, bagaimana cara beternak yang baik, ya kan? Nah, berarti kita lakukan itu. Kemudian dia tidak bisa memberi apa ya? Merawat merawat ternaknya misalnya, berarti itu datang penyuluhan. Kalau ini yang kita angkat ini ide gagasannya kita ini luar biasa. Ini program eselon 3 agak sulit untuk diselesaikan dalam jangka 1 bulan karena ini harus harus apa ya sangat luas kalau maksud saya. Oke, saya pikir itu saya tidak bisa temukan di mana poin pentingnya, Dinda, karena
kita juga tetap bertahan dengan apa namanya itu tadi salah satu memang tidak bisa dipisahkan dia bilang terkait dengan karena itu memang hal yang kompleks ya. Iya, Hmm, Bu. oke. Baik. Ya, kasih, Bu. Oke, baik. Makasih, Dek. Masih ada? Saya pikir cukup ya. Waktunya kita habis karena kita tidak istirahat tadi. Baik, adik-adik yang kami banggakan, saya pikir untuk ini yang belum sempat tampil menyesuaikan saja, usahakan bikin bikin kegiatan yang mudah saja, Bapak Ibu, ya. Jangan yang ribet, jangan yang berat, karena yang berat itu takutnya tidak terselesaikan dalam jangka 30 hari nanti ya, atau efektifnya itu 25 hari saja, teman-teman. Karena 30 hari itu teman-teman nanti masuk asrama itu 4 hari ya. 5 hari lah karena 1 hari sebelum kegiatan, 1 hari setelah kegiatan, setelah seminar itu masih di asrama. Jadi efektifnya itu 26 hari saja teman-teman melaksanakan aktualisasinya, dipotong lagi hari libur. Itu kan sangat-sangat sedikit waktunya. Jadi yang mudah saja Anda selesaikan dan tidak menelan biaya banyak. Kalau poster kan itu paling 50.000. Leaflet itu kan bisa kertas saja kita kita beli baru kita print warna. Anggaplah seperti itu. Itu untuk selesai 1 bulan. Nah, jadi apa namanya? Saya berharap untuk teman-teman tidak usah mengangkat isu yang tidak yang sulit ya. Isunya itu harus terkait dengan ya apa namanya uraian tugas kita, ya. Jangan uraian tugasnya orang lain, jangan uraian tugasnya kepala bidang. Nah, karena uraian tugasnya Anda itu sebagai penyuluh saja, itu saja kalau saya Ibu Salsadila ya. Nah, jadi uraian tugasnya Anda sebagai penyuluh, uraian tugasnya Anda sebagai dokter, uraian tugasnya Anda sebagai PUPR itu cukup saja, tidak usah melebar karena saya saja yang menurut saya cuma cium ini persoalan saya bisa temukan, tapi ini tidak bisa saya temukan karena luas ya. Nah, dan saya tidak melihat alat analisisnya mulai dari APKL, USG sampai sehingga saya tidak temukan di Pisbonnya. Fakta dan datanya juga saya tidak temukan. Baik, adik-adik yang kami banggakan, mohon maaf karena tidak sempat semua tampil karena kita ada 11. Mudah-mudahan yang lain bisa menyesuaikan perbaikannya. Ya, ada beberapa Ibu Vita, selamat Bu Vita, tinggal memperbaiki. Ibu Siti Rahma, ya kan? Ibu Kris dan Ibu Safira, ada berapa yang belum tampil? Pak Afdal, Pak Ugi, dan Pak Christopher, Pak Ahmad, Bu Isra, insya Allah pasti yang terbaik teman-teman. Menyesuaikan saja, mudah-mudahan apa yang ditampilkan teman-teman itu kita bisa melakukan perbaikan. Dan setelah ini masuk agenda 3, itu teman-teman langsung coaching dengan coachnya nanti. Mudah-mudahan dengan yang sudah melakukan perbaikan dengan dengan perbaikan-perbaikan di agenda 2 ini tidak sulit untuk menyesuaikan di agenda 3. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bersamai hari ini bisa menyempurnakan dengan insya Allah menjadi ASN yang profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Latifah, Iya, saya Bu. kembalikan. Ya, terima kasih Ibu atas hari ini. Iya. Adik-adik, kita sudahi untuk sore ini dan akan ketemu lagi kita hari Senin dengan agenda 3. Terima kasih Bu Agus dan Siap, semua iya. adik-adik Izin semua. live. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita break dulu. Oke, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan